Shalom Elohim, haleluya, puji nama Tuhan. Semangat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan kita, Yesus Kristus. Jumpa lagi bersama saya Pendeta Samuel Mabuntu dalam renungan pagi ke 1982 hari. Renungan pagi ini mengudara. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, sebelum kita membaca, mendengarkan, dan merenungkan firman Tuhan hari ini, mari kita berdoa. Minta pimpinan Roh Kudus. Kita berdoa. Bapa di surga, berbicaralah kepada kami semua. Pakai firman Tuhan ini untuk menegur kami, menasihati kami, meneguhkan iman percaya kami, dan memberkati kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus yang adalah firman Allah yang hidup, kami berdoa. Amin. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, bersama dengan saya kita akan belajar Alkitab. Dari kitab Kejadian sampai kitab Wahyu. Mari buka Alkitab kita dalam kitab Ester pasalnya pertama, ayat 10 sampai ayat 22. Demikian firman Tuhan. Pada hari yang ketujuh, ketika raja riang gembira hatinya karena minum anggur, bertitalah baginda kepada Mehuman, Bista, Harbona, Bikta, Abakta, Setar, dan Karkas, yakni ketujuh sida-sida yang bertugas di hadapan Raja Ahasiweros, supaya mereka membawa Wasti, sang ratu, dengan memakai mahkota kerajaan, menghadap raja untuk memperlihatkan kecantikannya kepada sekalian rakyat dan pembesar-pembesar, karena sang ratu sangat elok rupanya. Tetapi Ratu Wasti menolak untuk menghadap menurut tita raja yang disampaikan oleh sida-sida itu. Sehingga sangat geramlah raja dan berapi-apilah murkanya. Maka bertanyalah raja kepada orang-orang arif bijaksana, orang-orang yang mengetahui kebiasaan zaman. Karena demikianlah biasanya masalah-masalah raja dikemukakan kepada para ahli undang-undang dan hukum. Adapun yang terdekat kepada baginda ialah Karsena, Setar, Admata, Tarsis, Meres, Marsena, dan Memukan. Ketujuh pembesar Persia dan Media yang boleh memandang wajah raja dan yang mempunyai kedudukan yang tinggi di dalam kerajaan. Tanya raja, apakah yang harus diperbuat atas Ratu Wasti menurut undang-undang, karena tidak dilakukannya tita Raja Ahasiweros yang disampaikan oleh sida-sida? Maka sembah Memukan di hadapan raja dan para pembesar itu. Wasti sang ratu bukan bersalah kepada raja saja, melainkan juga kepada semua pembesar dan segala bangsa yang di dalam segala daerah Raja Ahasiweros. Karena kelakuan sang ratu itu akan merata kepada semua perempuan, sehingga mereka tidak menghiraukan suaminya. Apabila diceritakan orang, Raja Ahasiweros menitahkan supaya Wasti sang ratu dibawa menghadap kepadanya, tetapi ia tidak mau datang. Pada hari ini juga, istri para pembesar raja di Persia dan Media yang mendengar tentang kelakuan sang ratu akan berbicara tentang hal itu kepada suaminya, sehingga berlarut-larutlah penghinaan dan kegusaran. Jikalau baik pada pemandangan raja, hendaklah dikeluarkan suatu tita kerajaan dari hadapan baginda dan dituliskan di dalam undang-undang Persia dan Media, sehingga tidak dapat dicabut kembali, bahwa Wasti dilarang menghadap Raja Ahasiweros, dan bahwa raja akan mengaruniakan kedudukannya sebagai ratu kepada orang lain yang lebih baik daripadanya. Bila keputusan yang diambil raja kedengaran di seluruh kerajaan, alangkah besarnya kerajaan itu, maka semua perempuan akan memberi hormat kepada suami mereka, daripada orang besar sampai kepada orang kecil. Usul itu dipandang baik oleh raja serta para pembesar. Jadi bertindaklah raja sesuai dengan usul Memukan itu.
dikirimkanlah oleh baginda surat-surat ke segenap daerah kerajaan. Tiap-tiap daerah menurut tulisannya dan tiap-tiap bangsa menurut bahasanya, bunyinya. Setiap laki-laki harus menjadi kepala dalam rumah tangganya dan berbicara menurut bahasa bangsanya. Amin. Haleluya. Puji Tuhan Bapak Ibu, kita sudah masuk dalam kitab yang baru. Setelah beberapa waktu kita belajar dari kitab Nehemia dan sekarang kita sudah ada di kitab Ester. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kitab Ester ini adalah kitab yang sangat unik karena tidak ada kata Yahweh, tidak ada kata Tuhan dalam kitab ini. Tema utama kitab Ester adalah kepedulian dan pemeliharaan Tuhan atas bangsa Israel. Firman Tuhan ini berbicara tentang keadaan bangsa Israel ketika mereka sedang diperbudak di Persia. Dan raja yang berkuasa pada saat itu adalah Ahasiweros. Dan ratunya atau istrinya, permaisurinya adalah Wasti. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, hari ini kita akan belajar kenapa Ratu Wasti ini dibuang atau dipecat dari jabatannya sebagai permaisuri. Saya melihat di sini ada beberapa alasan kenapa Ratu Wasti, istri atau permaisuri dari Raja Ahasiweros, yang saya percaya karena kecantikannya yang luar biasa dan aduhai itu menjadi kesayangan Raja Ahasiweros. Makanya ketika dia sedang mengadakan pesta perjamuan besar yang mengundang semua pejabat-pejabat di bawah kekuasaannya, dia memanggil Ratu Wasti untuk menampilkan kecantikannya. Saudara yang dikasihi Tuhan, saya percaya Raja Ahasiweros ini sangat-sangat mencintai permaisurinya, yaitu Ratu Wasti. Makanya dia sangat-sangat sulit untuk memberikan satu keputusan untuk memecat Ratu Wasti. Karena apa? Karena Raja Ahasiweros sangat-sangat kagum akan kecantikan Ratu Wasti. Tapi kenapa Ratu Wasti kemudian dipecat oleh Raja Ahasiweros? Saya melihat di sini ada 3 alasan kenapa Ratu Wasti dipecat jadi permaisuri. Yang pertama, saudara, karena Ratu Wasti tidak tunduk kepada suaminya, yang tidak lain adalah raja yang diagungkan, raja yang sangat berkuasa, yaitu Ahasiweros. Raja Ahasiweros berniat untuk memamerkan kecantikan istrinya ini. Saya percaya ini hal yang biasa, karena bagi Ahasiweros ini satu kebanggaan, bisa memperkenalkan, bisa menunjukkan istrinya, Ratu Wasti, dengan kecantikannya. Saudara yang dikasihi Tuhan, saya percaya bahwa Raja Ahasiweros pada saat itu sudah mengeluk-elukan istrinya, sudah menceritakan tentang kecantikannya Ratu Wasti. Sehingga dia dengan bangga memanggil Ratu Wasti untuk diperkenalkan di perjamuan itu. Tapi sudah perhatikan, Ratu Wasti terang-terangan di ayat 12 di situ dikatakan, tetapi Ratu Wasti menolak untuk menghadap. Saudara yang dikasihi Tuhan, saya melihat di sini kesalahan dari Ratu Wasti. Kenapa dia dipecat? Karena tidak tunduk kepada suaminya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita belajar dari firman Tuhan ini. Memang saya percaya, saudara, di balik ketidaktaatan dari Ratu Wasti, ada rancangan Tuhan yang luar biasa bagi umat Tuhan yang sedang berada di pembuangan di Persia. Tapi kita mau melihat dari sudut pandang suami istri. Saudara yang dikasihi Tuhan, saya melihat di sini bahwa Ratu Wasti, dia tidak tunduk kepada suaminya yang adalah raja yang berkuasa. Saudara yang dikasihi Tuhan,
Inilah yang membuat Raja Ahasiweros geram, marah besar, dan memecat Ratu Wasti. Karena apa? Dia tidak tunduk kepada Ahasiweros yang tidak lain tidak bukan adalah suaminya. Saudara yang dikasihi Tuhan, suami istri, dengar firman Tuhan ini. Hai istri-istri, tunduklah kepada suamimu sebagaimana seharusnya di dalam Tuhan. Kolose 3 ayat 18. Saudara yang dikasihi Tuhan, seorang istri harus tunduk kepada suaminya. Saudara melihat keadaan sekarang ini, karena banyak orang, oh ini kan emansipasi. Saudara yang dikasihi Tuhan, betul emansipasi itu baik. Tetapi ada sisi buruknya kalau dibawa-bawa ke dalam rumah tangga. Jadi saudara yang dikasihi Tuhan, kita harus paham, harus tahu betul bahwa tugas seorang suami dan istri menurut firman Tuhan, istri itu harus tunduk kepada suaminya. Mungkin ibu-ibu atau istri-istri yang mendengarkan firman Tuhan ini, mungkin saudara lebih populer dari suamimu. Mungkin dari segi pendapatan saudara mungkin lebih besar pendapatan daripada suamimu. Saudara boleh hebat di luar sana, tetapi kalau saudara di dalam rumah tangga, dalam urusan rumah tangga, para istri harus tunduk kepada suamimu. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, saya percaya saudara kalau ditanya kepada semua suami, hal apa yang membuat suami itu bahagia? Pasti mereka sepakat dengan saya. Istri saya tunduk kepada saya sebagai suami. Saudara yang dikasihi Tuhan, banyak sekarang suami-suami ikut organisasi yang namanya ISTI, Ikatan Suami Takut Istri. Saudara yang dikasihi Tuhan, saya mau bilang, kalau para istri lebih dominan daripada suaminya, pasti rumah tangga itu tidak bahagia. Saudara yang dikasihi Tuhan, seberapa hebat pun saudara, tapi kalau saudara istri, dengar ini baik, harus tunduk kepada suami. Karena suami itu adalah kepala rumah tangga, sama seperti Kristus kepala gereja. Jangan bilang saudara tunduk taat pada Tuhan, kalau ibu-ibu, para istri, masih nanduk suami. Saudara yang dikasihi Tuhan, dengar ini baik-baik. Khusus para istri, tunduklah kepada suami. Dan pada suami, dengar ini baik, firman Tuhan. Kasihilah istrimu. Jangan dikasari. Jangan dianiaya istrimu. Tapi dicintai, dikasihi. Saya percaya saudara, kalau istri tunduk kepada suami, suami mengasihi istri, pasti rumah tangga itu bahagia. Kalau rumah tangga itu rukun dan damai, bahagia, firman Tuhan katakan, kesanalah Tuhan akan perintahkan berkat-berkat Tuhan. Amin. Haleluya. Jadi kalau saudara mau diberkati, bahagia hidupmu dalam rumah tangga, jalankan firman Tuhan ini. Istri tunduk kepada suami. Suami kasihilah istrimu. Haleluya. Saya percaya rumah tanggamu pasti dipulihkan. Pasti diberkati. Lebih heran lagi. Amin. Haleluya. Yang kedua, kesalahan dari Wasti. Karena Wasti tidak menghormati, tidak menghargai suaminya. Saudara yang dikasihi Tuhan, kita harus tahu bahwa konteksnya Raja Ahasiweros ini adalah penguasa dunia. Kalau bisa saya katakan, karena dia menguasai dari India, katakanlah itu benua Asia, dan juga sampai di Ethiopia, Afrika. Dan saya yakin dan percaya saudara, bukan hanya Asia dan Afrika yang dia kuasai, karena di antara Asia dan Afrika itu ada benua Eropa. Saya percaya saudara, 3 benua itu dikuasai oleh Ahasiweros. Makanya dia sangat-sangat dikagumi, sangat-sangat ditakuti. Tapi sayang saudara, rupanya Ahasiweros ini takut istri. Saudara, makanya ketika dia memutuskan keputusan apa yang harus dia ambil untuk memecat Wasti, istrinya harus
dia mengundang semua para penasihat-penasihat, saudara. Karena rupanya kekuatan Ahasiweros ini yang luar biasa itu, tapi sayang, kelemahannya dia takut istri. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, yang kedua di sini, kita belajar dari Ratu Wasti, kenapa dia dibuang, kenapa dia dipecat? Karena dia tidak menghormati, tidak menghargai suaminya, Raja Ahasiweros, di depan semua pejabat-pejabat. Artinya apa, saudara? Ratu Wasti, karena pembangkangannya, karena dia menolak titah raja, dia sedang mempermalukan Raja Ahasiweros. Makanya dibuat satu kesimpulan dari semua penasihat-penasihatnya bahwa ini tidak boleh dibiarkan. Karena kalau ini dibiarkan, ini akan menjadi satu adab, akan menjadi satu budaya, di mana suami-suami itu akan kehilangan wibawa mereka. Saudara yang dikasihi Tuhan, dengar firman Tuhan ini. Para istri khususnya, hormati, hargai suami. Apalagi di depan orang. Ada saya melihat suaminya dibentak di depan umum. Lagi ada tamu, suaminya disuruh-suruh. Padahal di tengah keluarga, suaminya mempermalukan suaminya. Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau para ibu tidak menghargai, tidak menghormati suami, jangan berharap suami akan menghormati saudara. Bapak ibu saudara yang dikasihi Tuhan, dari firman Tuhan ini kita belajar. Mari kita saling menghargai, saling menghormati. Amin. Saya percaya saudara, saya percaya bahwa Ahasiweros bertujuan untuk memanggil, untuk memamerkan Ratu Wasti, supaya Ratu Wasti itu mendapat satu penghormatan dari pejabat-pejabat yang hadir pada saat itu. Karena rasa cinta, rasa sayangnya Raja Ahasiweros kepada Wasti, istrinya, dia hendak memperkenalkan, saudara. Di sini kan dikatakan dia mengenakan mahkota, saudara. Artinya dia dipanggil dengan cara terhormat. Tetapi Ratu Wasti menolak. Saudara yang dikasihi Tuhan, di dalam kebenaran firman Tuhan ini kita belajar. Kita harus saling menghormati satu dengan yang lain. Terlebih lagi dalam hubungan suami istri. Suami dan istri harus saling menghormati, harus saling menghargai satu dengan yang lain. Amin. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, kesalahan yang ketiga. Kenapa Ratu Wasti dibuang, dipecat jadi permaisuri? Yang ketiga, karena Ratu Wasti menganggap remeh perintah Raja Ahasiweros. Saya melihat di sini, bisa saja ini sudah menjadi karakter Ratu Wasti yang selalu underestimate, pandang enteng pada suami. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, ada anekdot seperti ini. Suami kolonel, istri brigjen. Saudara yang dikasihi Tuhan, di dalam anekdot itu mau memberi pesan begini. Pangkat istri satu tingkat lebih tinggi daripada suami. Makanya saudara, sehebat-hebatnya aparat saudara, wah mereka boleh garang, boleh hebat, boleh kelihatan bengis di tengah-tengah orang-orang yang dia pimpin. Tetapi kalau dia pulang ke rumah, dia harus menghormati komandan yang ada di rumahnya, yaitu istrinya sendiri. Karena tadi saya bilang, pangkat istri lebih tinggi satu tingkat dari suaminya. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, ini yang tidak boleh ada di dalam kehidupan kita orang percaya. Firman Tuhan katakan, hai istri, tunduklah. Artinya apa? Menghormati
suami sebagai kepala, sebagai komandan di dalam rumahmu. Nah, kalau ini dibalik, saudara, suami yang harus tunduk kepada istri, nah ini akan menjadi bencana di tengah-tengah rumah tanggamu. Kenapa? Karena tidak sesuai firman. Kalau sesuai firman, pasti rumah tanggamu bahagia dan diberkati. Banyak, saya melihat banyak juga orang yang sharing, konseling kepada saya. Istrinya sudah underestimate, dia menganggap remeh, rendah suaminya. Para istri dengar firman Tuhan ini, hormati suami. Para suami dengar firman Tuhan ini, hormati juga istri. Kalau kita hidup saling menghormati, saling menghargai, saya percaya kehidupan rumah tanggamu akan bahagia. Pasti diberkati oleh Tuhan. Amin. Haleluya. Jadikan kesalahan Ratu Wasti ini menjadi pelajaran hidup dalam kehidupan kita sebagai orang percaya. Supaya kita nggak dibuang. Tuhan akan membuang kita. Tuhan akan memecat kita. Kalau kita tidak melakukan kebenaran ini. Saudara yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan hari ini mengajarkan kepada kita tentang kesalahan Ratu Wasti. Karena Wasti tidak tunduk kepada suami. Kesalahan yang kedua, karena Wasti tidak menghormati, tidak menghargai suaminya. Dan kesalahan yang ketiga, Wasti menganggap rendah suaminya. Dia underestimate, menganggap enteng suaminya. Sehingga dia dipecat, dibuang. Dia dicabut gelar permaisurinya. Saudara yang dikasihi Tuhan, kita belajar dari kesalahan Ratu Wasti. Oleh karena itu, keluarga-keluarga Kristen dengar baik, lakukan firman Tuhan. Istri, tunduk kepada suamimu. Suami, kasihilah istrimu. Itulah dasar dalam hidup rumah tangga. Kalau saudara mau bahagia, lakukan firman Tuhan ini. Maka Tuhan akan memberkati kehidupan rumah tanggamu. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga sudah berbicara kepada kami melalui kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini. Berkati semua pendengar, dimanapun mereka berada. Tuhan memberkati hidup mereka, rumah tangga mereka diberkati. Hamba berdoa mereka yang sakit Tuhan sembuhkan, mereka yang lemah Tuhan kuatkan, Tuhan hibur. Mereka yang saat ini berduka cita. Dan memberkati mereka hari ini berulang tahun. Tuhan Yesus memberi umur panjang. Hamba berdoa biarlah berkat Tuhan dari surga turun. Memenuhi semua pendengar. Sehingga semua yang mendengarkan kebenaran firman Tuhan ini tidak ada yang terkecuali. Semua diberkati Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, arahkanlah hatimu dan terimalah berkat dari Tuhan Yesus. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Di dalam nama Tuhan Yesus, sumber segala berkat. Bapak Ibu Saudara yang percaya, diberkati Tuhan, katakan amin. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau saudara merasa diberkati melalui renungan pagi ini, bagikan juga kepada saudara-saudara yang lain. Supaya mereka juga diberkati, karena untuk itulah kita dipanggil untuk jadi berkat. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, tidak terasa 18 hari lagi kita akan merayakan hari ke-2000 renungan pagi ini mengudara. Bapak Ibu Saudara, saudara yang diberkati, mari saudara kita mau jadi berkat bagi mereka yang ada di luar sana dengan berbagi paket Natal. Bagi saudara-saudara kita yang ada di luar sana. Saudara yang mau mendukung, mensupport pelayanan ini, saudara bisa menabur ke Bank BNI nomor rekening 1619570788 atas nama saya sendiri. Terima kasih Bapak Ibu Saudara yang sudah menabur, Tuhan Yesus memberkati. Saudara dukung terus pelayanan ini supaya tetap eksis memberitakan kabar baik sampai ke ujung bumi. Haleluya. Dukung lewat doa, daya, dan dana. Salam kasih dari Bali. Saya Pendeta Samuel Mabuntu. Sampai jumpa besok pagi. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya.